as-sunnah yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul, dan kedoliman. Ini saya baca sesuai nas himpunan putusan tarjih loh. Nanti dikira saya ustadznya keras banget. Saya baca apa adanya. Nanti bisa dibaca di halaman 154 jilid 3. Baik. Jadi kadang saya kalau di sosmed itu karena saya fokus pada dakwah anti TBC, itu saya sering dituduh Wahabi. Padahal yang saya baca himpunan putusan tarjih, kan aneh. Nah, jadi yang kita baca adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah jilid 3. Maka kalau ada kebudayaan yang ada unsur-unsur kemusyrikan seperti persembahan atau sesaji, maka persembahan atau sesaji itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena di dalam agama kita tidak boleh membuat persembahan atau sesaji. Tapi berbeda jika kita mengadakan satu kegiatan budaya tapi tanpa ada unsur sesajinya, maka itu bisa masuk kategori karnaval budaya. Boleh atau tidak? Boleh. Di satu kampung kemudian atau ibu-ibu Aisyah mengadakan satu karnaval budaya yang diselenggarakan oleh anak-anak SMP atau anak-anak SD misalnya, untuk muter kampung, atau bapak-bapak Muhammadiyah di sini mengadakan karnaval budaya untuk mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di sini, getuk Sokaraja, apalagi yang seroto, ya itu bisa dikenalkan lewat budaya, lewat karnaval bisa. Tetapi harus kita ketahui bahwa di dalam agama kita dilarang untuk membuat sesaji. Maka cukup karnaval saja kita perkenalkan, ini seroto, ini batik, ini getuk, ini hasil taninya, ini hasil UMKM-nya, ini makanan khasnya, dan seterusnya. Karena setiap unsur-unsur yang di situ memberikan persembahan kepada yang lain, maka itu masuk kategori kesyirikan. Demikian pula masih menurut himpunan putusan tarjih, tidak boleh di situ ada bid'ah. Artinya apa ada bid'ah itu? Suatu yang sebenarnya adalah ranah kebiasaan tapi diyakini sebagai ibadah. Ibadah itu di dalam himpunan putusan tarjih itu nanti ada bab masalah 5. Nah, ada yang hafal masalah 5? Itu ada di manhaj tarjih. Kalau kita pernah belajar tarjih, kita akan hafal masalah 5. 1. Ad-din. 2. Kok tidak ada yang hafal? Ya. 1. Ad-din. 2. Al-ibadah. 3. Sabilullah. 4. Belum hafal ya? Baik, nanti perlu satu saat dari majelis tarjih untuk mengenalkan masalah 5. Nah, diantaranya ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilullah, kemudian qiyas atau istihad. Nah, di dalam tarjih itu kerangkanya ada 5 ini di dalam masalah 5. Apa tadi? Ad-din, agama, ad-dunya, dunia, apa itu agama, apa itu dunia, apa itu ibadah, apa itu sabilillah, dan apa itu qiyas. Nah, dalam masalah ibadah itu di Muhammadiyah meyakini ada 2. Yang pertama adalah ibadah khusus. Yang pertama apa? Ibadah khusus. Yang kedua adalah ibadah umum. Apa bedanya ibadah khusus dan ibadah umum? Ibadah khusus itu pada dalam ibadah tersebut disertai dengan tuntunan agama yang terkait dengan ritual kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, zikir, baca Quran. Maka itu masuknya kategori ibadah khusus. Adapun ibadah umum itu apa saja yang kita lakukan, jika sesuatu tersebut tidak dilarang agama, maka itu bisa kita niatkan lillah dan nilainya ibadah. Maka ketika kita ingin mengenalkan produk-produk kampung, produk-produk UMKM
dengan cara karnaval budaya, maka bisa saja bernilai ibadah dalam arti umum. Tetapi kalau kemudian di situ disertai dengan ritual-ritual seperti zikir-zikir tertentu, maka itu masuk kategori ibadah dalam arti khusus, dan itu masuk dalam kategori bid'ah. Bisa dipahami? Yang umum sama yang khusus. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas muamalah, maka jangan sampai kemudian kita jadikan sebagai ritual, tapi cukup jadikan sebagai kebiasaan. Selama kebiasaan tersebut bukan kebiasaan yang bertentangan dengan tuntunan agama. Dalil di masyarakat Indonesia, karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya, kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya dengan izin Allah, mudah kok gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita menjadi Islam, tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam. Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustaz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab, sama saja. Haram babi ya haram bagi semua muslim dari turunan manapun, gitu kan. Azan masuk waktu sholat, semuanya sholat dan sama cara sholatnya. Sama, bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak. Semua sama, 2 rakaat sama. Berdiri di saf juga disamakan. Nah, seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Gak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Gak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allah alam itu yang paling mendasar yang harus diperbaiki. Bimusaitir, Muhammad ingatkan, tugas kamu ngingatin orang, bukan maksa orang. Seorang Nabi Muhammad manusia paling takwa, surga terjamin, sangat dekat dengan Allah, luar biasa. Tugasnya hanya mengingatkan, bukan maksa. Saya di hidayat Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Kemudian di pagi ini pengen maksa Anda, saya siapa? Saya masih sehat. Ya. Yo dalil. Ini kita bagi 2. Ini yang mengerjakan, ini kemudian yang tidak mengerjakan. Nah. Ada yang menolak, kemudian ada juga yang mempraktikkan. Baik, kita mulai dari yang menolak mengatakan, pertama, ini terkesan ibadah nih. Ya, jadi menilai perbuatan itu sebagai ibadah. Kalau ibadah, mesti ada contoh. Tahan. Nggak boleh dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat dalam ibadah itu bisa melahirkan yang disebut dengan bid'ah. Kalau sudah bid'ah itu bisa dolalah. Kalau sudah dolalah itu bisa finnar. Di antara dalilnya turunkan misalnya hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4301 4301. Baik, mari kita lihat pelan-pelan misalnya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu wa alihi wasallam. Ayyakum muhdatsatil qaul. Awas, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ sebetulnya. Ada beberapa riwayat menambahkan, ada yang mengatakan ini syarah penjelasan saja, wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap yang tersesat berpeluang masuk neraka. Bagian terakhir ini sebetulnya bukan bagian dari inti hadisnya. Hanya beberapa mengatakan ini ada tambahan, ini ada tafsir masuk ke situ. Persis seperti kalimat Ibnu Adam, idza mata Ibnu Adam, padahal di hadisnya bukan Ibnu Adam, di hadisnya insan, idza matal insan atau idza matal abdu. Demikian di hadis riwayat Muslim 9 lafaz. Cuma kemudian disyarah oleh para ulama, wa yuqsadu bil insan Ibnu Adam, yang dimaksud dengan insan semua anak cucu Adam. Maka populer ungkapan idza mata Ibnu Adam. Paham? Oke, teruskan. Ini contohnya enggak ada. Baik ya, ini berpeluang menjadi bid'ah. Sampai kita bahas dulu ya. Awas, hati-hati, jangan marah dulu. Kemudian teruskan ke bawahnya. Nah ini nggak boleh diada-adakan. Yang ketiga, kalau ini baik, nah keluar kaidah. Kalau ini baik, tentu orang dulu sudah mengerjakan sebelumnya. Pernah dengar ungkapan ini?
Jadi ada ini ungkapan baru nih, nanti saya berikan pandangan. Ya, ini saya berikan pandangan. Ini ungkapan baru yang tidak pernah ditemukan di kitab fikih manapun. Ya, kalau baik tentu dipraktekkan oleh orang sebelumnya, oleh generasi sebelumnya, Baik, ini diantara dalil-dalilnya. Jelas sampai sini? Baik, makanya ketika ada orang misalnya muncul, siap nih maulid, mau bikin ini, mau bikin itu dan sebagainya, mau ngaji ini itu, dikatakan, nggak bisa, itu bid'ah. Singkat aja bid'ah. Kenapa bid'ah? Turunkan. Ini terlihat seperti ibadah, ini nggak ada contohnya. Ya, ini masuk pada sesuatu yang dibuat-buat, dan kalau itu baik pasti dipraktekkan oleh generasi sebelumnya. Nah, kemudian itu dijawab oleh orang-orang yang melakukannya, mempraktekannya, bahkan dengan jawaban-jawaban juga yang didetilkan sampai dengan dalil-dalilnya. Di antara orang kontemporer yang menjawab itu ada namanya Al-Habib Sayyid Alawi Al-Maliki. Ya, beliau tinggal di Mekah, wafat juga di Mekah, di antara cucu keturunan Nabi SAW. Menulis kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Lihat di halaman 309 sampai dengan 321. Ya, saya qadarullah nggak ke bawah tuh, padahal sudah saya siapkan, kalau nggak ke bawah. Itu saya punya. Kemudian kitab ini juga saya punya, yang lain saya punya. Saya tuh mau saya praktekkan mau enggak, yang penting saya baca dulu, saya lihat. Kita hargai orang berpendapat seperti apa. Baca, jangan sampai kita berargumen tapi tidak punya dalil-dalil. Wah, sampaikan aja. Bid'ah bagaimana? Pokoknya bid'ah lah. Enggak bisa begitu. Harus ada turunan. Ya, harus ada turunan seperti apa? Dalilnya apa? Dengar dulu, baca, teliti. Kalau sudah mengerti silahkan simpulkan. Yang penting ada paham referensinya. Ya, mafahim yajibu an tusahhah. Diturunkan oleh beliau. Pertama, ini ibadah? Bukan. Siapa yang bilang ibadah? Kata beliau, ini bukan ibadah, ini adah, al-adatu. Beda antara ibadah dengan adah. Kalau ibadah, sebuah sudah diatur, ada ketentuan. Dari nabinya ada, dalil ada, contoh ada, itu ibadah. Sholat ibadah, dalil ada, contoh ada, dipraktekkan. Kalau ada, itu bagian dari tradisi. Tradisi ini bisa jadi diambil dari nilai-nilai syariat, cuma dipraktekkan dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Hukum fikihnya mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dipraktekkan. Misal ada semboyan di Ranah Minang, ya. Adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah. Adat itu bersanding dengan syarak, bersesuaian dengan syariat, syariatnya berpedoman pada kitabullah. Kalau nggak bertentangan, praktekkan. Itu jelas. Al-adatul muhakkamah. Adat dibagi dua. Ada adat urusan dunia saja. Adat yang jadi hukum urusan dunia. Misal urusan dunia, urusan toilet. Cicahem dengan misalnya yang satu lagi terminal, apa namanya? Leuwih Panjang sampai sekarang dia. Itu Leuwih Panjang dengan Cicahem. Masuk toiletnya beda. Cicahem 1000 misalnya, Leuwih Panjang 2000. Hukum Cicahem 1000, Leuwih Panjang 2000. Tiba-tiba Anda biasa ke Cicahem, masuk ke Leuwih Panjang, masuk ke toilet. Bayar 1000, kata orang Leuwih Panjang, Pak 2000. Nggak bisa, biasanya 1000. Adat di situ, awas hati-hati, adat itu berbeda jadi hukum, jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan Anda nggak bisa tolak, itu urusan dunia. Sama bahkan ke istilah. Di sini pisang itu pisang, gedang itu pepaya. Awas, masuk ke Jawa, gedang itu pisang. Awas, jangan itu sayur. Silakan. Monggo niki, ini nasinya loh ya. Niki jangan dimakan, Nasinya jadi makan, sayurnya enggak. Kenapa niki jangan dimakan? Kan jangan tuh sayur. Ya. Paham? Itu adat namanya. Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, hukum fikih mengatakan urf itu, adat itu kalau masuk pada urusan-urusan terkait dengan praktek-praktek penjelasan atau praktikal nilai-nilai syariat, dipraktekkan dalam adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Dari mana hukumnya? Nggak usah ambil sekarang, ambil masa jahiliyah. Di jahiliyah ada dua adat. Adat pertama misal saat tawaf. Tawafnya apa? Buka pakaian semua. Tawaf sambil tepuk tangan, sambil siul-siul. Itu nggak usah dipraktekkan. Nggak usah karena bertentangan dengan syariat. Sudah membuka aurat, sudah siul-siul nggak jelas dan sebagainya, nggak ada maknanya. Maka itu tinggalkan. Makanya kalau ada kebiasaan-kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan syariat, jangan terlampau kreatif, tinggalkan. Yang kedua, ada adat mereka sejak jahiliyah untuk menghormati orang tua yang baru punya anak pertama, maka dihormati dengan panggilan abu, dilekatkan nama anak pertamanya. Misal Nabi Muhammad SAW melahirkan anak pertama namanya Al-Qasim, maka dihormati takrim namanya Abul Qasim. Pamannya ada yang dikenal dengan, pernah dengar nama ini Imran, pernah dengar? Abdul Manaf, paman Nabi.
Kalau Abu Talib, nah Abu Talib itu aslinya Imran, ada yang mengatakan Abdul Manaf. Anak pertamanya namanya Talib, kemudian ada Ja'far, kemudian ada Ali. Karena anak pertama namanya Talib maka dikenal dengan Abu Talib. Nah itu banyak turunan ke bawah untuk sebagai menghargai orang-orang yang baru melahirkan dan baru punya anak pertama. Takrim. Itu dilestarikan sampai masa Islam sampai sekarang. Abu Muhammad, Abu Usama, Abul Husain, Abul Hasan dan sebagainya. Jadi kalau antum misalnya tiba-tiba saya pengen hijrah, terus ganti nama antum Asep, punya anak namanya misalnya Hasan, jadi Abu Hasan. Ini bukan menunjukkan anda Islami, bukan. Itu dari tradisi sejak masa jahiliyah. Jangankan anda, Abu Lahab juga begitu, Abu Jahal juga begitu, dan yang lainnya. Itu tradisi sejak zaman dulu. Cuman diabadikan, dilestarikan masa Islam karena punya nilai-nilai baik. Itu yang disebut adat tidak bertentangan dengan syariat. Paham? Awas, saya belum bicara pilihan. Tugas saya menjelaskan dengan objektif, jangan menutup-tutupi. Sampaikan ini pilihan itu belakangan. Jelas? Jadi paham ya? Jadi ini adat nih bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada teknisnya, ada macam-macamnya, ada aturannya. Kami ini kumpul seperti antum kumpul. Antum kumpul itu pengajian yang dibahas Nabi. Kami juga pengajian yang dibahas ini. Yang dibahas ini kumpulannya seperti ini. Kita cuma tradisi seperti antum tradisi. Tradisi kumpul taklim, tradisi kumpul ini. Tapi kan nggak ada contohnya dari Nabi. Nah ini yang jadi masalah. Apa antum juga ada contohnya? Taklimnya khusus hari Ahad subuh. Apa ada contohnya taklimnya khusus malam Jumat? Apa ada contohnya taklimnya khusus di Sabtu subuh? Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Sabtu subuh. Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Ahad subuh. Tapi kan itu tapi. Semua persoalan butuh dalil. Perhatikan baik-baik, kalau urusan ibadah itu telah kita bahas, ada dalil, ada contoh. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contoh nggak ada. Tidak setiap yang nggak ada contoh tidak boleh dilakukan kalau ada dalilnya. Nah ini bukan urusan ibadah, tapi ada dalil. Apa dalilnya? Untuk mengikuti membahas tuntunan Nabi. Quran surah ke-33 ayat 21, Quran surah ketiga ayat ke-31, Quran ke-9, bahkan dari ayat ke-124 sampai dengan ayat terakhirnya. Teman-teman sekalian, itu menunjukkan kemuliaan Nabi dipraktekkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan membahas tentang Nabi. Isinya ada yang taklim, isinya ada yang pujian, isinya ada yang doa. Sama dengan antum kumpul bahas sirah yang dibahas tentang Nabi. Yang dibahas kehidupan Nabi, istri Nabi dan sebagainya. Cuma waktunya kemudian ditetapkan oleh mereka. Kapan waktunya? Yang paling afdol pas bersamaan dengan lahirnya. Kenapa bersamaan dengan itu? Karena orang mulai ingat, banyak ingat. Kalau banyak ingat, banyak mudah menghadirkan nilai-nilainya. Sama dengan begini, kapan kelahiran negara Indonesia? 17 Agustus. Ya, bulannya Agustus, tahunnya 1945. Itu bahasa Arabnya milad. Milad Muhammadiyah 18 November. Sebentar lagi tuh. Tahun 1912, 18 November. Miladnya NU 31 Januari 1926. Dan sebagainya. Coba cek. Negara memperingati miladnya. Disampaikan setiap 17 Agustus tuh. Bahkan hal-hal yang tidak terkait langsung pun ada. Apa misalnya? Panjat pinang. Ayo, siram sama minyak. Naik lagi, merosot lagi. Kenapa sih Pak mesti bikin itu? Menanamkan nilai perjuangan. Berjuang untuk mendapatkan yang di atas, naik turun lagi. Ayo semua dicari, dijelaskan. Tapi intinya ingin menanamkan nilai-nilai yang dulu pernah terjadi di masa-masa kekinian. Kapan waktu yang paling tepat? Ketika momentumnya tiba. Saya belum pernah mendengar ada mengatakan, tuh milad kemerdekaan bid'ah. Ayo kalau berani. Paham sampai sini? Jadi konteksnya ini adalah masuk kepada wilayah adat. Kalau adat kemudian, ini contohnya bagaimana berlaku kalau urusan ibadah, pasti jelas. Ada contoh, ada dalil. Bahkan ada ibadah yang contohnya belum ada atau bahkan tidak ada, dalilnya ada. Sudah kita bahas. Seperti zakat, seperti macam-macam dan sebagainya. Contoh lagi, yang lainnya apa? Mushaf. Mushaf itu zaman Nabi nggak ada. Yang ada tulisan ada yang batu, ada yang tulang-tulang yang sudah mengering. Ya ada yang pelepah pohon dan sebagainya. Apakah Anda mau menyebut mushaf itu bid'ah? Tidak. Sekolah sekarang yang pakai bangku, pakai macam-macam, pakai dasi, jam tangan, macam-macam waktu. Sekarang sholat antum, kalau mau konsisten antum, dalilnya ada, contohnya ada. Apa itu dalilnya? Apa itu contohnya? Keluar, pasang tongkat, tek, di lapangan. Lihat bayangannya. Nanti kalau sudah mulai mengecil, siang matahari tergelincir, lewat, kemudian bayangan lebih kecil daripada tombaknya, zuhur masuk. Kecil lagi, asar. Semakin mengecil hilang, maghrib. Semakin gelap, isya. Saya tanya pada antum, siapa yang sekarang dan masjid mana di Bandung yang kalau mau sholat pasang tombak di luar? Sekarang kemana? Jam berapa maghrib? Jam berapa kemudian isya? Jam berapa zuhur? Saya mau tanya, tunjukkan pada saya satu hadis saja tentang jam di zaman Nabi. Sholatlah kalian ketika jam 5:45. Tunjukkan pada saya. Mana dalilnya?
Kalian mengatakan harus ada dalil, mana dalilnya? Mana contohnya? Oh ini nggak bisa, ini kan kias, ini apa? Sama aja. Sama aja. Kenapa kalian mengunggulkan yang ini tapi menolak yang lain? Kenapa kalian mengagungkan yang ini tapi menafikan yang lain? Tapi ketika itu jadi kepentingan Anda kemudian bela mati-matian. Jangan seperti itu. Anda boleh tidak sepakat, tapi juga tidak harus kemudian menghadirkan Anda yang paling bagus. Awas, apalagi sombong. Sombong itu bahaya. Jangan bersaing dengan tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang tukang pancing lomba kesombongan. Yang satu mengatakan, nih, Pami Abi mancing ayeuna. Waduh, kalau saya mancing sekarang, saya lempar. Begitu saya lempar, langsung dimakan. Tuh. Yang satu mengatakan, pancing saya, baru dimasukin umpannya begini, ikannya udah nongol. Pak, mau mancing nggak? Yang 3 cuman diem aja. Kamu gimana? Saya itu, kalau mau mancing hari Sabtu, hari Jumat, ikan datang ke rumah ngetok. Punten Pak, dupe anjing jantan mancing. Tuh. Sudahlah, nggak usah seperti itu, ya. Nggak ada ujungnya. Paham ya? Dia lebih baik kita lihat dulu, dengar aja dulu, dan belum tentu juga ini pun unggul dibanding yang ini. Cuman caranya tampilkan dengan yang elegan. Itu yang paling bagus. Caranya demikian. Ini jawab, ini dalil, pakai dalil. Dalil pakai itu biasalah. Biasa diskusi dalil itu pilihan terserah Anda. Ya jangan sampai perbedaan kita membuat kita sulit untuk minum teh bersama. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadid. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya. Ini berapa kali budaya. Ini lagi membuat bunga-bunga ini budaya semua nih, bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah, tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno, diambil. Maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai, maka layar mesti diarahkan ke melawan angin supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas, sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut, tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya.